Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman I1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai project final kami yaitu Night Store Game. Dengan kami yang beranggotakan saya sendiri Kisnaya Eviangi Maisha Putri dengan NIM 187241039 dan rekan saya. Saya Maisha Akmaladina Azhara dengan NIM 187241038. Dan saya Zalmira Lantia dengan NIM 187241058. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih Night Store Game itu. Jadi, Night Store Game ini adalah permainan di mana bidak kuda pada catur itu berpindah dari satu kotak ke kotak lain dengan gerakan L-nya. Jadi, dia tuh dua langkah ke satu arah, kemudian satu langkah ke arah yang tegak lurus dari langkah pertamanya. Nah, dengan tujuan itu mengunjungi setiap kotak di papan yang biasanya ukurannya 8 kali 8 tepat satu kali tanpa mengulang dan secara teknis dijalankan dengan strategi backtracking atau algoritma heuristik seperti One Drops Rule untuk mencari urutan langkah yang valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai library apa saja yang kami gunakan dan juga deklarasi. Nah, yang pertama kami menggunakan beberapa library yaitu ada Java Xwing, ada Java.awt, dan ada Java.awt event, ada juga Java util array list, di mana urut dari masing-masing library ini yang pertama itu digunakan untuk mengimpor komponen graphical user interface seperti JFrame, JPanel, dan juga JButton. Kemudian juga digunakan untuk grafis dan layout seperti graphics, color, dan point. Kemudian juga digunakan untuk mengimpor event handler seperti action listener untuk tombol dan mouse adapter untuk mouse. Dan yang terakhir itu digunakan untuk menyediakan struktur data list dinamis untuk menyimpan langkah-langkah kuda nantinya. Nah, kemudian kita mendeklarasikan yang pertama itu adalah kelas utama kami, yaitu Project Night Tour dengan menggunakan extension frame. Artinya, nantinya ini itu akan menjadi jendela utama dari graphical user interface tersebut. Kemudian, kami mendeklarasikan ukuran papan catur kami, yaitu 8 kali 8 dan juga kami mendeklarasikan eh, untuk ukuran masing-masing kotak kami itu dengan ukuran 60 pixel. Dan kami membuat board di mana ini menggunakan array dimensi dua dimensi untuk mencatat nantinya itu mencatat urutan langkah kuda pada papan. Kemudian kami juga mendeklarasikan pad di mana pad ini itu untuk menyimpan jejak langkah kuda nanti dalam urutan dan juga kami mendeklarasikan point current post ini untuk menyimpan posisi saat ini dari kuda tersebut yang nilainya 0 saat belum mulai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan graphical user face interface dari program kami. Yang pertama itu eh, kita tuh di public project Nitor itu kita tuh buat Windows setup atau JFrame inisialisasi di mana kita akan memberikan judul pada jendela aplikasi graphical user interface itu sendiri yaitu Night Store Manual Game. Kemudian kita menentukan ukuran jendelanya itu berdasarkan ukuran papan catur dan ukuran setiap kotak. Di mana itu di situ ada 16 dan juga 80 dan juga mengatur agar program berhenti saat jendela ditutup. Jadi kalau nanti program itu ditutup, jadi salah, kalau jendelanya itu ditutup, program itu akan stop. Ini Gframe exit on close. Kemudian kita menampilkan jendela tepat di tengah layar saat aplikasi dibuka. Selanjutnya ada board panel di mana eh, ini itu game board setupnya. Jadi ini membuat objek board panel yang berisi logika dan tampilan papan catur dan juga menempatkan board panel itu di bagian tengah jendela menggunakan layout border layout. Selanjutnya ada button panel setupnya. Jadi di sini tuh ada membuat G panel button panel ini membuat panel khusus di bagian bawah untuk menampung tombol-tombol. Jadi nanti tampilannya itu ini papan caturnya, terus di bawahnya itu nanti akan ada tombol-tombolnya. Nah, yang pertama itu ada tombol undo dan juga ada tombol restart. Jadi undo ini itu membuat tombol untuk undo yaitu untuk membatalkan langkah terakhir dan juga ada tombol restart yang digunakan untuk mengulang permainan dari awal. Next.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button actions-nya itu sendiri. Jadi ketika kita memencet tombol undo tadi, itu tuh eh, nanti dia itu akan mengecek apakah langkah sebelumnya atau yang ada di pad itu ada. Kemudian dia akan menghapus langkah terakhir dari list pad dan juga mengosongkan posisi terakhir di papan. Nah, terus dia akan memperbarui posisi current pose ke langkah sebelumnya dan juga memanggil repaint untuk memperbarui tampilan papan seperti yang sudah dijalankan tadi. Nah, kemudian kalau di tombol reset atau ini saat kita menekan tombol restart, dia itu akan memanggil function reset game, itu fungsinya untuk mengatur ulang permainan dan juga dia akan merepaint kembali eh, tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya ada eh, add buttons to graphical user interface-nya. Jadi ini tuh dia menambahkan tombol-tombol tadi ke dalam panel tombol. Jadi yang pertama itu dia menambahkan tombol undo dan juga dia menambahkan tombol restart dan juga menempatkan panel tombol itu di bagian bawah jendela yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian ada juga reset game dan juga set visible. Di mana kalau reset game ini dia sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau dia itu memanggil fungsi untuk mengatur ulang papan kembali ke kondisi awal yaitu kosong dan juga set visible ini untuk menampilkan jendela graphical user interface tersebut sendiri ke layar. Jadi permainan bisa dimulai oleh pengguna. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai logika dari permainan ini berjalan. Kemudian saya akan bagi ke dalam 3 function, ada mouse press. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah mouse press. Function mouse press, di mana di pertama kita ada public void mouse press, mouse event in call eget x, dan in row eget y, di mana fungsinya akan berada dalam mouse adapter dan dipicu ketika mouse itu diklik pada area papan yang dipilih. Nah, dua baris pertama ini tuh berfungsi untuk menghitung kolom X dan baris Y yang sudah diklik tadi. Yang si eget X ini untuk mengembalikan posisi horizontal, sedangkan untuk eget Y untuk posisi vertikalnya. Kemudian nanti akan dibagi ke cell size supaya programnya tahu di mana sih indeks sel yang diklik dalam grid 8 kali 8 ini. Kemudian ada if call, and row, dan return, di mana baris ini itu fungsi untuk mengecek batas. Di mana jika penggunaan klik itu ada di luar grid papan, maka fungsi ini akan otomatis langsung berhenti dan tidak akan melakukan apa-apa. Kemudian ada if current pause, di mana jika current pose-nya masih nol, maka ini menandakan bahwa ini merupakan klik yang pertama. Maka posisi awal kuda itu akan disimpan sebagai objek point di new point itu. Kemudian papan di posisi itu atau bird row call itu akan diisi angka 0 yang menandakan kalau ini merupakan angka ke 0. Kemudian posisi ini juga akan dimasukkan ke dalam list pad di pad at itu untuk menyimpan urutan jejak langkah. Dan jika di else-nya berarti kan bukan di klik pertama ya. Maka kita akan manggil get valid moves, di mana ini tuh fungsinya untuk mencari semua langkah kuda yang sah dari posisi sekarang. Lalu dilakukan loop pada semua langkah saat tersebut jika klik user itu merupakan salah satu dari loop langkah-langkah yang sah, maka posisi akan otomatis diperbarui. Namun jika tidak, ya tidak. Kemudian nilai board ini nanti akan diisi dengan urutan dari langkah sekarang berdasarkan ukuran pad di board roll call tadi kan sama dengan pad size. Kemudian titik itu akan ditambahkan ke dalam pad di pad add itu. Kemudian ada repaint, di mana yang pada akhirnya kita akan manggil repaint untuk menggambar ulang papan setelah diperbarui dari langkah valid yang tadi. Apakah dia langkah valid maka diperbarui, jika tidak ya tidak gitu. Selanjutnya ada get valid moves, di mana ini fungsi untuk memvalidasi gerakan kuda. Di mana ada private list point, get valid moves, ada inde X dan inde Y. Fungsi ini untuk menentukan kemana aja sih kuda itu bisa bergerak dari posisi X, Y. Jadi kita gunakan dua array DX dan DY yang berisi 8 kombinasi gerakan kuda. Misal, DX0, 2, DY0 isinya 1. Artinya, kuda akan lompat 2 arah horizontal ke kanan dan 1 vertikal ke bawah. Karena DY0-nya tadi sama dengan 1. Nah, maka semua pasangan DXI atau DYI itu merupakan
pasti bentuk gerakan L khas kuda karena sudah kita tentukan di sini di dalam 8 kombinasinya. Kemudian ada list point moves new release di mana ini tuh fungsinya untuk menyimpan semua titik tujuan valid yang bisa dilompat dari posisi sekarang. Jadi tujuan-tujuan valid tadi itu dimasukkan jadi satu ke list point moves di new array list-nya. Seperti itu. Kemudian ada for dan if for loop itu di mana kita nanti akan loop dari i sama dengan 0 sampai 7 berarti kan ada 8 ya, 8 kemudian arah. Nah, kemudian kita akan hitung posisi tujuan nx, ny dengan menambahkan dxi tadi dan dy yang tadi. Kemudian nanti akan diperiksa apakah masih di dalam batas papan dan belum dikunjungi, maka boardnya nanti akan bernilai min 1. Jadi kalau kita ada if min 1. Kemudian kalau misal valid, maka akan dimasukkan ke dalam moves di moves at new point itu nx, ny. Kemudian nanti akan kita return moves karena ya pasti yang terakhir semua langkah yang valid pasti akan dikembalikan sebagai hasil dari fungsinya. Kemudian di dalam function reset game ini kita untuk mereset permainan ada private void reset game for loop itu ada i sama dengan 0 di mana kita set seluruh papan board ini ke min 1 yang artinya semua sel tuh anggap aja yang belum pernah dikunjungi. Nah, selanjutnya ada path clear dan current post sama dengan 0 itu untuk memastikan kalau misalkan daftar langkah path itu harus dikosongkan dan posisi kuda atau current post itu akan otomatis dihapus. Artinya belum ada langkah apapun yang terbaca seperti itu. Kemudian nanti juga akan memanggil fungsi ini tuh nanti akan dipanggil saat tombol restart itu ditekan, yang udah jelaskan di GUI tadi. Selanjutnya, jadi kesimpulan alur dari interaksi bagaimana permainan ini berjalan. Jadi yang pertama saat pertama diklik maka itu akan menentukan posisi awal kudanya. Kemudian klik berikutnya maka akan pertama dicek dulu apakah angka valid, maka iya, jika iya maka akan pindah disimpan. Tapi kalau misal enggak, ya berarti enggak akan pindah dan enggak akan disimpan. Kemudian langkah valid itu nanti akan dihitung berdasarkan aturan gerakan kuda. Nah, misal jika tidak ada langkah valid tersisa, maka permainan itu akan otomatis berhenti dan bisa diulang kembali lewat tombol reset. Dan dengan logika ini tuh eh, kita bisa memberikan pengalaman eksploratif sekaligus ngajarin algoritma gerak kuda dengan pendekatan yang visual dan interaktif sesuai dengan GUI yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik Sumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan board panel. Jadi gimana sih supaya GUI dan juga logika permainan yang tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman saya itu bisa terimplementasikan, bisa ditampilkan dan bisa dijalankan oleh si usernya. Nah, kalau teman-teman mengingat tadi di bagian awal deklarasi itu si bagian board panel fungsi ini tuh dipanggil gitu ya. Nah, di dalam board panel ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada bagian looping ya. Bagian looping ini itu secara umum sering kita gunakan dalam program ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan tiap baris dan juga tiap kolom dari 8 kali 8 ukuran bidak catur gitu ya. Sehingga di sini karena n-nya tadi kita sudah set sama dengan 8 gitu ya. Sehingga untuk loopingnya nanti memang batasnya hanya sampai kurang dari n itu sendiri. Karena mulainya dari 0 gitu ya. Nah, untuk di bagian boolean like sini, kalau kita perhatikan di sini ada aritmatika gitu ya. Ada perintah bahwasanya apabila row kita tambahkan dengan column, kemudian kita modul dengan dua itu menghasilkan nol, maka akan masuk ke dalam kondisi like gitu ya. Maksudnya ini apa? Nah, ini adalah tujuannya untuk memberikan pewarnaan kepada bidak-bidak caturnya atau papan dalam caturnya. Seperti halnya pada permainan catur pada umumnya ya, yang mana kotak-kotak tiap caturnya ini berselang-seling gitu warnanya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian kanan, setelah kita visualisasikan kurang lebih bentukannya seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana sih bagian ini itu bisa dibaca oleh sistemnya? Jadi nanti sistemnya akan ngecek terlebih dahulu berdasarkan looping yang sedang berjalan ini pada baris dan kolom tertentu. Misal saya ambil nih baris 0 kolom 0 ya di bagian pojok. Nah, 0 kita tambahkan dengan 0 itu hasilnya 0, kita modul dengan 2 hasilnya 0. Wah, benar. Berarti dia masuk ke dalam kategori yang like. Sehingga di sini kita beri warna light gray gitu ya.
Nah, kemudian contoh lagi, misal dia ada di baris 0 kolom 1 gitu ya. Sehingga 0 kita tambah 1 sama dengan 1, kita modulo dengan 2 hasilnya tidak sama dengan 1. Nggak sesuai dengan ini ya. Sehingga dia akan masuk ke else-nya atau kita beri color yang lain, yaitu dark gray di sini. Sehingga nanti secara visualisasi dan secara keseluruhan nanti outputnya kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, untuk warna yang kita setting di sini boleh banget kita customisasi sesuai dengan keinginan si penggunanya. Mungkin kalau ingin sesuai dengan catur pada umumnya ya bisa pakai warna gelap dan terang gitu ya kombinasinya. Nah, ini kalau misal kita customisasi contohnya seperti ini, kita buat warna merah muda dan juga warna putih. Itu bebas terserah dengan si pembuat programnya gitu ya. Nah, kemudian kita geser di bagian bawahnya sini. Ada matriks ya, 2 dimensi yang mana menunjukkan indikasi baris dan juga kolom gitu. Masih ingat gak nih, min 1 itu menunjukkan apa? Jadi min 1 itu menunjukkan kalau misal pada baris dan kolom tertentu yang ada pada kotak di papannya itu belum terisi, maka secara default dia akan diisi dengan angka min 1 gitu ya. Jadi kalau misal dia bukan min 1 atau dia itu ada isinya, maka si bagian yang ada isinya tersebut kita beri warna gitu. Nah, di sini pemberian warnanya bisa menggunakan sintaks g.setColor, color dot warna yang diinginkan gitu ya. Kemudian kalau di sini kita lihat warnanya apa? Red gitu. Jadi cyan yang ada di sini kita bisa ganti dengan red gitu ya, sesuai dengan keinginan penggunanya. Kembali lagi seperti itu. Oke, nah supaya nih si penggunanya itu bisa ingat dia itu udah melangkah lewat mana aja, dia itu petnya udah kemana aja, dan itu sebagai penanda bahwasanya pet tersebut tidak boleh dia langkai lagi gitu ya, karena memang aturannya dia hanya boleh masuk ke dalam kotak itu 1 kali maksimal gitu ya. Nah, ini sebagai penanda ini contohnya gitu ya. Untuk warna dan angka yang ada di sini itu kita set menggunakan warna hitam. Kemudian supaya dia tidak terlalu ke atas, kita buat di sini di bagian kolomnya kita geser sebanyak 25 ke bawah. Dan untuk bagian ini barisnya kita geser sebanyak 35 ke kanan gitu. Supaya dia nanti jatuhnya center ya untuk tulisan angka-angka yang ada di bagian dalam kotak yang sudah kita isi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini gimana cara kita bisa membantu si user ini, memudahkan si user ini untuk mengetahui langkah mana aja sih yang udah dia lewati dan urutannya itu sebagaimana gitu ya. Nah, di sini kita buat di awal game gitu ya. Di awal game kan current postnya itu sama dengan 0 nih. Sehingga untuk semua bidak catur, semua kotak-kotak chess yang ada di sini itu masih belum ada warna apa-apanya. Belum ada warna validnya yang mana, belum ada warna petnya itu yang mana, hanya warna default ya. Kalau tadi light gray sama dark gray gitu ya. Kalau di sini ada pink and white gitu. Jadi cuma ada papan yang default aja warnanya. Nah, tapi kalau semisal si usernya ini udah mulai melangkah, maka dia bisa mulai masuk ke dalam bagian ini, teman-teman. Untuk mengetahui langkah valid setelah dia mengeklik bagian tertentu gitu. Nah, untuk sebagai penanda dan juga membantu si user mengetahui langkah yang valid ya, berdasarkan dengan logika permainan yang tadi, yang di bagian logika untuk menentukan langkah L kuda. Nah, itu setelah kita kalkulasikan di situ, maka di sini adalah bagian visualisasinya gitu ya. Untuk mengetahui mana langkah yang valid, kita beri bagian warna hijau tipis gitu ya di bagian border kotaknya. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita geser di bagian if yang bawahnya lagi. Di sini fungsinya adalah untuk menentukan ending daripada si game gitu ya. Kan ending dari game ini tuh kemungkinannya hanya ada 2 gitu ya. Kalau si user mau main terus sampai akhir, itu kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama itu dia ngestak atau buntu. Yang kedua itu dia menang atau selesai permainannya gitu. Jadi kalau misal dia berhasil menyelesaikan teka-teki, semua jalan itu dia berhasil lewati tanpa ada yang mengulang, maka dia akan mendapatkan alert selesai gitu ya. Nah, ini setelah semua n kali n itu selesai dikerjakan, maka dia akan dapat alert selesai. Namun sebaliknya, jika belum selesai, maka dia akan mendapatkan alert buntu gitu.
Nah, itu sebagai alert aja. Nah, kalau misal kondisi si user itu udah sampai sini, apa yang bisa dia lakukan? Nah, itu kembali lagi di sini ada tombol di luar ini ya, di luar function board panel ini itu ada undo dan juga restart sebagai buttonnya. Nah, kalau misal si user ini ingin mengunduh atau kembali ke langkah sebelum-sebelumnya, dia bisa klik ini. Tapi kalau dia menyerah nih ceritanya, pengen ngulang dari awal, itu boleh langsung klik restart. Maka untuk bagian dari papan itu semuanya akan hilang, gitu ya. Kita mulai dari nol lagi, seperti itu. Nah, supaya semua hal yang sudah kita jelaskan tadi itu bisa muncul gitu ya, bisa di-run, maka di sini kita tentunya membutuhkan fungsi main gitu ya. Seperti pada umumnya kita panggil fungsi main dengan public static void main string argument. Karena kita pakai di sini Java Swings gitu ya, kita panggil GUI-nya dengan night game gitu, nama dari gamesnya. Oke, lanjut. Nah, karena untuk penyampaian daripada logika permainan ini sudah selesai sampai di sini, maka saya akan mendemonstrasikan contoh dari running programnya seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini saya demokan. Oke, ini adalah bagian program yang sudah kita buat gitu ya, teman-teman ya. Oke, coba kita run aja. Oke, karena tadi kita sudah melakukan kustomisasi, warna daripada panelnya itu pink dan putih, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini gitu ya. Di awal current postnya 0, jadi belum ada yang berwarna merah gitu ya. Bisa saya ambil current post yang pertama di sini nih. Nah, maka dia akan memberikan warna array list-nya mulai dari 0 gitu ya. Dan ini untuk yang valid, langkah valid berikutnya cuma ada dua gitu, karena dari komposisi logika yang ada yang memenuhi itu cuma ada dua. Jadi kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, jadi si user setelah melakukan ini hanya perlu menghabiskan waktunya dan mungkin memerlukan waktu untuk memikirkan strategi gimana caranya supaya semua bagian kotak-kotak yang ada di sini itu terpenuhi dan dia bisa memenangkan gamenya gitu ya. Nah, cuman ini untuk bagaimana strateginya itu kita kembalikan lagi kepada user, bagaimana dia mengatur jalannya permainan itu sendiri gitu. Nah, cuman kalau boleh menyampaikan gitu ya, di sini kita juga sempat berdiskusi gitu kemarin terkait gimana sih cara efektif gitu ya supaya kita bisa memenangkan teka-teki dari night game ini gitu. Nah, caranya itu adalah kita bisa lakukan strategi backtracking atau watchdog tadi, teman-teman. Kita lihat dari langkah yang sedang kita lakukan ini. Langkah valid yang paling sedikit itu sebisa mungkin kita pilih gitu ya. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena kita berusaha di awal itu kita habiskan langkah-langkah yang untuk di reach out itu paling sulit dulu gitu. Jadi misal nih di sini kita ambil langkah, kan ini ada dua langkah valid ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Kalau kita pilih sini, langkah validnya ada dua. Tapi kalau kita pilih di sini ada tiga gitu ya langkah validnya. Sehingga sebisa mungkin kita pilih langkah valid yang langkah berikutnya itu paling dikit gitu. Nah, sehingga di bagian ini itu menunjukkan bahwasanya di situ agak susah untuk di reach out kalau nanti-nanti. Makanya kita ambil sekarang aja langkahnya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, nah setelah ini ya untuk strategi tersebut masih bisa kita lakukan aja secara terus-menerus gitu ya. Nah, sebenarnya ini saya belum pakai strateginya sih, jadi masih acak-acakan gitu ya. Nah, ini menghasilkan ending buntu gitu ya. Kalau buntu, langkah yang bisa dilakukan oleh user apa? Dia bisa pilih undo ataupun restart, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih untuk demonstrasi daripada permainan dari Next Tour ini, kurang lebih seperti ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.